Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat iCare, perkenalkan nama saya Heri Risnanto dari Komite iCare Body. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil mid survey iCare yang hasilnya adalah penurunan di indeks iCare sebesar 1%. Nah, kali ini saya akan berdiskusi bersama Bapak Indra Lesmana. Assalamualaikum. Halo. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah saya memberikan penjelasan secara detail pada karyawan lain tentang iCare supaya mereka semakin paham. Nih, bagaimana nih Pak Indra? Saya memberikan penjelasan secara detail pada karyawan lain tentang iCare supaya mereka semakin paham. Di sini keywordnya ya, saya pernah menjelaskan. Jadi kita tuh udah pernah menjelaskan pada karyawan lain, Ya. bisa secara lisan, bisa secara tertulis juga, Iya. bisa salah satu ataupun semuanya. Jadi ya memang nggak semua, maksudnya pertanyaan ini yang nggak semua ICRE 55-nya kita kasih tahu ke kita kasih penjelasan ke teman-teman yang lain, tapi salah satu aja pun udah oke gitu sih. Dan bisa ya jelasinnya ya ke temennya ya. Jadi maksudnya ada pertama yang nanya, Mas Indra, integrity apa sih Mas Indra? Gitu. ya misalkan respect apa sih? Oh, saling menghargai, menghormati perbedaan dan bina kerjasama gitu. Misalkan kita ditanya, terus kita bisa ngejelasin. Nah itu juga itu udah memberikan penjelasan secara detail. Oke. Gitu Mas ya. Siap. Dan pertanyaan kedua, kayak gampang ya. Atur dan mengingatkan karyawan lain yang bertindak tidak sesuai dengan iCare. Nah, gimana nih maksud dari atau bisa dijabarkan menegur dan mengingatkannya itu seperti apa, Pak? Ya, menegur dan mengingatkannya bisa berupa lisan dan tulisan juga ya, Mas Her ya. Terus karena apa ya? Ini juga ada nilai 55-nya iCare, menegur dengan salah satu poin aja, misalkan ICARE misalkan, itu juga udah oke. Misalkan Mas Her tuh ada towing tuh, jangan jalan di luar jalur hijau dong, jalan di jalur hijau aja gitu. Terus Mas Her itu sampah bukannya dibuang, misalkan gitu. Itu misalkan yang berserakan ya. Terus Mas Her kalau buang sampah di tempat sampah dong gitu, misalkan. Mau itu entahlah, mau itu ntar mau layout lah, mau gimana lah, mau kayak basket, yang penting ya masuk ke tempat sampah intinya gitu. Terus ya kalau di jalur orang temen-temen yang nggak pakai APD misalkan, bro pakai APD dong bro, ntar takut tangan lu begini gitu. Safety juga ya. Iya, jaga safety gitu sih Mas Her. Oke, karena ini pertanyaan kedua ini masih cukup gampang lah ya, antara menegur dan mengingatkan. Kita sering menegur nih teman-teman yang istilahnya tidak berjalan di jalur hijau atau naik turun tangga nggak pegang handrail gitu. Itu juga kita ingetin pegang handrail atau main handphone gitu. Biasanya teman-teman main handphone sambil jalan gitu. Kita ingetin, itu merupakan poin yang kedua ini gitu ya. Oke, langsung next ke question yang ketiga. Oke Mas Her, pertanyaan ke berapa nih? Ketiga ya? Ketiga, kita akan saya aktif mengajak karyawan lain untuk menerapkan iCare. Maksud dari pertanyaan itu tuh apa, Pak? Aktif mengajak karyawan lain untuk menerapkan iCare. Iya. Aktif berarti lebih dari sekali ya? Iya. Frekuentif ya. Terus biasanya kalau udah lebih dari sekali berarti ya itu udah tanpa disuruh gitu. Udah terbiasa panggilan lah, udah panggilan gitu ya. Tanpa harus disuruh udah. Misalkan datang tepat waktu, misalkan bro, kalau bisa jangan telat ya. Kalau janji misalkan kita janji jam segini ya bro, kalau bisa jangan telat ya gitu. Terus kita ngeliat area kerja kita kotor, terus kita tanpa sendiri disuruh gitu. Kita udah bersihkan ya. Kita ya itu namanya kan udah apa ya, udah jadi panggilan hati lah gitu. Ngajak rekan yang sakit, jenguk yang sakit gitu. Itu kan udah emang tanpa disuruh gitu. Kita ngajak itu berarti tanpa disuruh gitu kan. Itu sih Mas Her. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar dan kita langsung menuju ke pertanyaan keempat. Saya
Aktif menerapkan nilai-nilai I-Care di lingkungan tempat tinggal seperti rumah dan kos. Nah, gimana tuh maksud pertanyaan itu? Nah, nih, I-Care emang core value-nya ADM, ya. Tapi bisa nggak sih diterapin di rumah dan di kos? Sangat banget bisa lah. Oke. Karena ya pada esensinya emang ini kan hal-hal baik gitu, kayak ngasih tahu ke temannya bahwa kalau dia nggak pakai APD gitu, atau kalau yang di rumah atau di kos misalkan jaga peraturan di kosan gitu. Kalau kata ibu kosnya, kalau bisa habis ini mati lampu ya gitu. Nah, kalau mau pergi Mati lampu. Supaya apa? Biar nggak terjadi konsleting atau kebakaran gitu. gitu. Atau kan ya ada juga misalkan biar nggak boros gitu, bayar nggak mahal, bayar listriknya juga bisa gitu. Benar juga sih. Iyalah. Gitu. Kadang-kadang teman-teman kalau mau berangkat sering lupa nih, ibaratnya ini aku udah dimatiin belum ya kipas gitu kan, istilahnya ada aliran listrik yang mengalir ya. Nah, itu walaupun mungkin teman-teman anggapnya sepele gitu kan, tapi bisa berakibat fatal. Kenapa? I-Care juga termasuk itu. I-Care ya I-Care emang hal-hal yang sehari-hari kita lakuin, Mas Her. Dan lanjut Mas Her. Question kelima ya. Menerapkan I-Care semata untuk memberikan manfaat bagi organisasi dan diri sendiri. Ini gimana Mas pertanyaan ini Mas Paindra? Saya menerapkan nilai-nilai I-Care secara ikhlas tanpa ada balasan imbalan materi maupun pujian ya. Kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi penerapan I-Care-nya juga kan sini saya menerapkan I-Care. Ya nggak semua I-Care juga oke aja Mas ya. Nggak semua I-Care juga bisa. Poin I, poin C, poin A, poin R, poin E gitu. Dan di sini juga buat organisasi juga oke, buat diri sendiri juga oke gitu jawabannya. Berarti ya dari pernyataan ini, meskipun kita nggak ngelakuin semua poin dan salah satu antara organisasi dan diri sendiri aja, ya ini pernyataan ini udah oke gitu. Kita udah ngelakuin gitu. Semisal tadi kan sering lah berjalan di jalur hijau ya, ini juga masuk ke sini gitu. Pakai APD yang benar, buang sampah, terus mematuhi peraturan pekerjaan kayak satu cycle di areanya gitu, di pas pekerjaan, berkata jujur juga, saling sapa, banyak sebenarnya. Oke, dan tanpa istilahnya karena ada atasan saya nih, saya melakukan itu ya. Udah auto, udah. Enggak karena ada orang gitu, karena diri sendiri kita pengen menjalankan suatu I-Care. Karena ini kebiasaan baik gitu. Masa ya gara-gara diawasin atasan itu, harus gara-gara si ini baik banget orangnya loh, I-Care banget loh gitu. Enggak gitu juga lah konsepnya. Itu mungkin kalau semua yang ada seperti itu masuknya ke down point ya. Jangan dilakukan. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ke-6. Saya akan bacakan. Saya menerapkan nilai-nilai I-Care pada saat berada di tempat-tempat umum, tempat ibadah, stasiun, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Nah, maksud dari pertanyaan itu apa Pak? Maksud pernyataannya yaitu saya pernah atau sudah menerapkan nilai-nilai I-Care ketika berada di tempat umum. Terus penerapan yang dimaksud juga bisa salah satu ataupun juga semua poin I-Care. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya nggak semua poin juga it's okay gitu, cuman salah satu yang kita terapin itu masih oke gitu. Kayak kalau kita lagi beli tiket di bioskop ya kita ngantri, ya itu masuk gitu. Terus menghormati pengendara lain saat di jalan atau menjaga kebersihan tempat ibadah gitu, itu masih masuk di pernyataan tersebut gitu. Oke ya, mungkin teman-teman juga sering ya istilahnya tanpa sadar melakukan suatu I-Care, entah itu di stasiun maupun di terminal bis, ketika kita membeli makanan atau minuman dan membuangnya di tempat sampah, itu merupakan I-Care. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-7. Meski tidak ada pengawasan, saya rutin menerapkan I-Care. Maksud dari pertanyaan itu Pak? Ya, saya memiliki kebiasaan. Ini karena nggak ada pengawasan, saya rutin bilangnya ya. Ini udah jadi kebiasaan menerapkan nilai-nilai I-Care meskipun nggak diawasin. Terus penerapan yang dimaksud ya sekali lagi ya bisa salah satu ataupun semua poin I-Care. Contoh tadi jalan jalur hijau pasti jaga kebersihan meskipun nggak ada gemba ya. Meskipun nggak ada gemba ya kita udah bersih areanya.
itu udah termasuk kebiasaan gitu ya. Dan udah termasuk poin akhir juga bukan juga kualitas kerja. Meskipun gak ada atasan, meskipun leadernya lagi nggak masuk nih, tapi kualitasnya tetap oke di jalur gitu. Kualitasnya tetap oke di jalur meskipun nggak ada tim leader atau foreman yang ngawasin. Itu sudah menjawab pernyataan ini gitu Mas. Buat teman-teman itu tanpa disuruh harus menjalankan sendiri. Iya, kita udah berjalan sendiri lah ya. Tanpa ada suruhan dari atasan, entah itu ada pimpinan jalur atau lain-lain, itu tanpa mereka pun teman-teman bisa menjalankan sendiri ya. Tanpa disuruh bersih-bersih ya, kita istilahnya karena itu kita kebersihan sendiri tanya sendiri. Dari kecil udah diterapin gitu ya. Oke, next question ke-8 saya akan bacakan. Saya aktif menerapkan nilai-nilai iCare selama di perjalanan menuju dan dari kantor ya. Kita setiap hari lah yang kita lakuin ya. Kalau kita dari pabrik ya, bukan dari kantor ya, tapi dari pabrik ya. Jadi saya pernah atau sudah menerapkan nilai-nilai iCare tersebut dari perjalanan, dan penerapannya juga bisa salah satu ataupun semua poin iCare sama seperti yang di atas ya. Ya contohnya banyak lah, saya pakai helm, terus taat lalu lintas. Selalu pakai helm ya. Pasti pakai helm dong setiap hari. Berarti ini udah aktif ya. Berarti setuju ya kalau udah aktif ya. Pakai helm lah, terus pakai lampu sen kalau mau belok, itu udah salah satu penerapan poin iCare gitu. Gitu Mas ya. Dan kita perjelas lagi bahwa apa yang teman-teman lakuin itu setiap hari dengan memakai helm, dengan memakai jaket, sebenarnya udah iCare. Segampang itu kah iCare? Kita lanjut ke question ke-9 sekaligus question terakhir ya. Saya bacakan iCare saat dimanapun saya berada di lingkungan PT Astra Daya Sumotor. Nah, kalau aktif berarti udah penerapannya tuh udah nggak disuruh sama orang lain, tanpa ada pengawasan tuh udah ngelakuin sendiri gitu ya Mas ya. Sama nih penerapan yang maksud bisa salah satu ataupun semua poin iCare-nya. Contohnya mematuhi peraturan perusahaan dengan kesadaran sendiri. Ini hampir sama ya pernyataannya sama yang tadi di atas kan, cuma ini kan kaitannya sama dimanapun saya berada di lingkungan PT ADM, berarti dia selalu gitu ya. Kalau misalkan based on peraturan perusahaan ya pasti kita udah iCare dimanapun gitu. Semuanya kita on time, absen, terus kita pakai APD, terus kita jaga quality. Cuma Pak gitu, atau bro salaman, atau kita cuma lempar senyum, itu udah termasuk salah satu penerapan iCare di lingkungan pabrik kita. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman tuh bisa paham. Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi pernyataannya tuh nggak sesulit itu gitu. Gitu sih. Oke, demikian diskusi terkait dengan iCare kali ini. Dan terima kasih untuk Pak Indra. Dan teman-teman yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya ada kuis di bawah ini yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari Pak Indra terkait dengan iCare. Cukup sekian dari saya, Heri Islanto. Saya Indra Lesmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.